إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Totoo kama tomba sarbatang ko ni hadirin. Mazilna bahdan, kita masih ada dua pembahasan yang tertinggal. Yang para ulama berselisih pendapat. Dan perselisihan ini, ya kita sudah bahas pekan yang lalu, bahwasanya jangan pernah kita alergi dengan perselisihan di antara para ulama. Jadi perselisihan di antara para ulama, khususnya kita dapatkan di kitab-kitab fikih mereka, menunjukkan kecerdasan dan kedalaman ilmunya para ulama. Bukan berarti kita mengeraskan hati. Ketika terjadi perselisihan kita mengeraskan hati, tidak. Adanya perselisihan, adanya perbedaan pendapat di antara para ulama, ini menunjukkan bahwasanya ilmu Allah itu luas. Sehingga tidak ada satupun manusia yang ilmunya menandingi para sahabat di zaman kita sekarang ini. Maka saya ingin nasihatkan kepada antum semuanya, ketika antum berguru, maka jangan mengkultuskan satu guru. Terlalu sempit pemikiran antum kalau mengkultuskan seseorang. Karena di zaman kita sekarang ini, walaupun bagaimana hebatnya hafalannya, banyaknya para ulamanya, tidak akan mungkin dia kemudian bisa mengambil seluruh ilmu yang telah diwariskan oleh Nabi SAW dan para ulama. Makanya kalau kita membaca perjalanan para ulama kita dari zaman ke zaman, guru-guru mereka banyak, ratusan. Mereka berpindah dari satu negeri ke negeri untuk menimba ilmu. Makanya jangan pernah kita merasa cukup dengan satu orang, satu ustaz pendapatnya. Tidak, zaman rahmatullah. Kita akan sebutkan. Kemudian di antara perkara yang diselisihkan para ulama, terjadi perselisihan dan perselisihannya kuat. Maka dikatakan kalau ada perselisihan yang kuat, maka disebut dengan khilaful mu'tabar. Khilaf yang semuanya para ulama ini bertoleransi. Karena memang kuat perbedaan pendapatnya. Dan khilaf ada dua. Kemarin kita sudah bahas bahasanya khilaf mu'tabar dan khilaf majhul yang tidak dikenal oleh para ulama. Yang para ulama, jumhur para ulama dari zaman ke zaman, apakah mutaqaddimin wa mutaakhirin, itu mereka belum pernah mendengar perbedaan tersebut. Seperti misalnya zaman rahmatullah, kalau ada orang mengatakan tidak mengapa kita meyakini Allah di mana-mana, atau Allah tidak di langit sebagaimana keyakinan ala syariah. Ketahuilah zaman rahmatullah, dari zaman ke zaman, dari Nabi SAW, dari sahabat, para tabi'in dan tabi'in, dan a'immatul arba, dan begitu pula para ulama kita dahulu, ulama ahli sunnah wal jamaah, mereka kalau ditanya aina Allah, maka mereka lanjut menunjuk ke langit, fis sama. Kalaupun ada yang mengatakan bahwasanya itu kan pahamnya Wahabi, itu kan pahamnya ahli sunnah wal jamaah ekstrim, eksklusif, salafi dan sebagainya, maka ketahuilah zaman rahmatullah, sesungguhnya orang yang mengatakan Allah fi kulli makan, bahwasanya Allah itu di setiap tempat, atau dia mengatakan Allah itu bersemayam di hati-hati manusia, maka tidaklah muncul akidah ini kecuali muncul di orang-orang yang baru sekarang ini yang berpemahaman ala syariah.